Ya. Jangan langsung bacain, Mbak ya. Hmm. Hmm, pertanyaan pertama dari Mbak Nur Aisyah Syafitri. Pertanyaan satu, apakah dosa riba baru akan hilang ketika kita melunasi dan meninggalkan semua aktivitas riba? Dan ketika ajal tiba, tapi proses pelunasan riba belum kelar, apakah berpengaruh di siksa kubur? Terus yang kedua, kenapa Allah memberikan istidraj pada umatnya? Apakah itu juga bentuk kasih sayang Allah? Ini kayaknya semua pertanyaan ya. Ya itu aja, Mbak. Ya, kalau dosa riba, iya tidak akan pernah selesai sampai lunas hutang riba itu. Makanya eh percuma lah, Bu, istilah itu ketika kita tahajud gitu kan, ketika kita tilawah, tetapi kita masih ada riba karena rajin tahajud, rajin tilawah gitu kan, masih ada riba, mati, masih kena siksa juga gitu. Nah, jadi memang semua keharaman itu harus sudah diselesaikan di dunia gitu. Jadi tidak bisa lah ya, uang tuh kadang-kadang kan katanya ditimbang gitu kan, eh, antara dosa sama pahala gitu kan. Jadi jangan dipikir dengan ditimbang itu tuh bisa menutupi gitu kan. Nah, jadi benar kalau pertanyaannya apakah tidak bisa selesai gitu kan dosa riba itu sampai dilunasin hutangnya. Iya, betul. Jadi makanya riba itu ngeri gitu kan, harus segera dilunasin sebelum kematian kita. Jadi ya walaupun sampai mati juga mati gitu ya, dia tetap statusnya tuh punya hutang. Jadi kalau uang punya hutang itu dia akan disiksa. Jadi gitu dia mati langsung disiksa oleh karena hutangnya. Makanya kan di pemakaman itu di pemakaman itu kan sering kan bagi apa ahli, ahli apa itu ahli waris kalau ada punya utang katanya kan kalau ngerasa ada yang meninggal itu punya utang silakan datengin ahli waris kan seperti itu jadi lagi akan diselesaikan oleh ahli warisnya jadi memang seurgent itu gitu jadi gitu dikubur 3 langkah ini yang nganter itu sudah balik 3 langkah gitu kan nah dia langsung kena siksa jadi ngeri utang ya apalagi utang riba jadi yang kena siksa pas mati gitu kan mati langsung kena siksa kalau ada hutang. Jadi memang hutang ini nih berbahaya sampai Rasul pun kan tidak mau nyolatin jenazah yang ada hutang. Jadi ketika ada sahabat yang meninggal, Rasul tuh tidak mau nyolatinnya karena dia punya hutang seperti itu. Wong yang mati jihad baik itu ditunda masuk surgonya karena dia punya hutang. Jadi tidak bisa sekalipun jihad dia mati gitu kan tidak langsung masuk surga. Padahal kan jihad itu langsung masuk surga. Seharusnya seperti itu. Jadi ketika mati di medan perang itu kan makanya tidak dimandi ke lagi kan, tidak ada dimandi ke langsung dikafanin, langsung dikubur dan dia langsung masuk surga. Nah ini bisa tertunda gara-gara hutang. Nah apalagi hutang riba, riba itu kan hutang. Apalagi hutang riba. Jadi memang ngeri ya hutang riba itu hutang bank ngeri. Jadi kita yang walaupun kita tidak punya hutang masa itu walaupun kita tidak punya riba, tetapi ngerilah kalau kita punya hutang gitu ya. Jadi jangankan nak riba, yang punya hutang deh kalau kita punya hutang itu harus segera selesai dibayar karena ya percuma malah kita lah mati uang jihad baik orang masuk surga gitu kan gara-gara hutang. Nah, apalagi hutang riba. Jadi aku tidak bisa ngebayangin siksanya tuh macam mana ya kalau setahu aku kalau utang biasa baik, wong yang punya hutang itu ketika mati masuk kubur dia langsung kena siksa yang pentungan malaikat itu kalau mentung gunung gunung itu rata dengan tanah. Nah, itu yang aku tahu untuk siksaan orang punya hutang. Jadi apalagi yang utang riba aku tidak tahu bentuk siksaannya tuh sengeri apa gitu jadi memang aku kemarin juga sempat punya utang utang KPR jadi kalau orang beriman ya dia tidak akan pernah tenang hidupnya kalau dia punya hutang gitu Asli. gelisah jadi aku sudah ngerasain waktu itu gelisahnya ngapui aku tahajud gitu kan ngapui aku tahlawah istilahnya itu ya kasarnya sampai mendingan kita udah kita tilawah asal tidak riba ini kan sering terbalik ya pergi ke masjid naik mobil, mobilnya riba gitu kan, tinggal di rumah mewah gitu kan.
riba gitu kan, atau dipakai ibadah lah ya, yang sering dipakai ibadah tuh ya mobil ya, jadi pergi ke rajin pergi ke masjid pakai mobil hasil riba, nah itu percuma karena kena siksa seperti itu. Nah jadi memang iyo, kalau nak dijawab singkatnya, apakah dosa riba itu baru selesai ketika ribanya dilunasin? Yes, singkatnya seperti itu. Jadi memang urgent ya, yang punya utang dan punya riba itu ngeri lah gitu kan dengan kematian itu, sama dengan eh kan lagian juga sudah itu dosa riba, baru utang gitu ya. Dosa riba itu lebih besar lagi lah kalau uji Ustadz Mahmud itu, sampai dosa riba tuh kekal di neraka. Sampai istilahnya itu bukan kekal selamanya ya. Maksudnya tuh saking lamonya siksaan. Kalau nak dihitung-hitung, kalau nak dirumuskan, ini kan dosa riba tuh paling ringan tuh kan sama dengan menzinai ibu kandung kan. Itu. Nah, jadi entah ya itu, nah, sangat-sangat ngeri lah pokoknya sampai disamakan sama Ustadz. Itu satu satu utang 1 dirham kalau tidak salah, riba 1 dirham ya kalau tidak salah, riba 1 dirham itu siksaannya sama dengan menzinai. Kali kebanyak utangnya berapa? 1 dirham itu 1 perak. Harga perak itu 1 gram berapa sih? Mungkin 100.000. Jadi kalau punya hutang 100.000 itu sudah utang riba maksudnya ya. Kalau sudah punya utang riba 100.000 itu sudah sama dengan menzinai ibu kandung. Apalagi 200, 300 sampai ratusan juta. Nah, Betul. makanya kalau uji Ustadz Mahmud Jamhur itu, utang riba itu sama dengan kekal di neraka. Kan hitungannya cek itu, 1 dirham baik sudah sama dengan menzinai ibu kandung. Uang utang riba nih, dah kate 100 200 Mm-mm. puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Nah, makanya sampai kekal di neraka. Dan itu baru bisa selesai ketika utang ribanya itu dilunasin. Jadi tidak bisa dibayar dengan zikir, dengan tahajud, tidak bisa. Itu pertanyaan pertama ya. Mm. Yang kedua, ini ya, kenapa Allah memberikan istidraj ya? Iya. Nah, kalau eh, ibadah di apa, ada 3 dimensi kan. Syariat itu kan turun kalau dibagi kan menjadi 3 dimensi kan. Dimensi pertama itu syariat di hubungan manusia itu terhadap Allah terkait ibadah, akidah sama ibadah. Ibadah itu terkait ini ya, apa ya, terkait hmm, sholat, zakat, puasa, sedekah, tahajud. Nah itu kan itu. Terus dimensi kedua itu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, terkait makan, minum, pakaian, akhlak. Itu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, syariat di dimensi 1 dan 2 itu tidak boleh dipertanyakan. Jadi ngapa kita harus sholat? Nah, itu perkara akidah, perkara keimanan. Jadi kita ngapa harus sholat itu tidak boleh dipertanyakan. Jadi ngapa kita harus sholat? Karena itu kewajiban, perintah Allah. Jadi tidak boleh. Ngapa kau sholat? Yo biar sehat. Ngapa kau puasa? Yo biar tidak mudah sakit. Nah itu tidak boleh Muslim tuh. Ngapa tidak makan babi? Biar sehat gitu. Itu tidak boleh. Jadi untuk perkara syariat di dimensi 1 dan dimensi 2 itu tidak boleh dipertanyakan. Jadi kita tidak boleh mempertanyakan kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus sedekah gitu kan. Karena itu perintah Allah sudah cukup. Jadi bagi Muslim itu melaksanakan seluruh syariat untuk dimensi 1 dan dimensi 2 itu karena eh, perintah. Jadi sholat, zakat, puasa, pakai hijab gitu kan, bersifat baik gitu, berakhlak baik itu karena perintah Allah. Bukan supaya macam-macam lah, supaya dapat asal sering kan mau bahas asal manfaatnya manfaat dari berhijab. Hijab itu ibarat permen yang dibungkus. Bagus yang mana gitu kan antara permen yang dibungkus dengan permen yang tidak terbungkus. Makanya kita berhijab karena kita diibaratkan seperti permen. Nah, bukan seperti itu Muslim itu. Nah, jadi balik lagi ke istirahat itu, istirahat itu tidak nampak tidak nampak. Jadi itu juga kita tidak bisa pertanyakan gitu kan. Lagian juga itu tuh cuman untuk menambah keimanan seseorang baik itu, nah supaya tidak lalai. Jadi kalau dipertanyakan, jadi syariat Allah di dimensi 1 dan di 2 itu tidak boleh dipertanyakan. Itu. Jadi mengapa Allah eh, ngasih istirahat? Ya, itu hak prerogatif Allah itu. Nah, kan jadi sama dengan kita bertanya, ngapa sih Allah nyuruh kita sholat? Ya itu nah itu tidak boleh, tidak kata bahasanya, tidak boleh dibahas. Jadi yang boleh dibahas itu perkara dimensi 3, yaitu terkait hubungan manusia dengan manusia lain. Hubungan manusia dengan manusia lain itu terkait ekonomi, pendidikan, sanksi, hubungan luar negeri, sistem politik, 6 apa ya? 6, ekonomi, politik, pemerintahan, hubungan luar negeri, pendidikan, sanksi. Nah, yang 6 ini ada pembahasannya dewek.
pembahasannya ialah di kitab itu kan sistem pergaulan dalam Islam, itu hubungan antara laki-laki dan perempuan, sistem pemerintahan Islam gitu kan, sistem ekonomi Islam. Nah, itu dibahas kayak ngapo nggak boleh riba. Nah, riba itu terkait ini ya, sistem ekonomi. Jadi itu bisa dibahas, boleh dibahas. Memang memang dibahas, tetapi per, apa syariat perkara dimensi satu dan dua itu tidak boleh dipertanyakan. Jadi kita harus sami'na wa atokna. Karena memang ada alur berpikir kan. Alur berpikir itu kan keimanan dulu. Menemukan Islam itu dari proses berpikir. Nah, setelah kita melalui proses berpikir, konsekuensi keimanan yang melalui proses berpikir itu taat, sami'na wa atokna. Jadi kalau turun syariat, sholat, zakat, puasa, sami'na wa atokna. Kami dengar, kami taat. Jadi salah ketika kita bikin kajian, sholatlah teman-teman, karena sholat itu bikin badan kita sehat. Bukan cak itu cara nyuruh uang sholat. Kaki ada uang sholat, rajin sholat sakit. Soalnya kajian kan, yang rajin tahajud, itu badannya akan sehat. Mama, aku rajin tahajud. Sakit dia. Akhirnya dia nanya sama aku. Katanya, Tanti aku bilang. Katanya, kalau rajin tahajud, sehat. Ini ngapa mama sakit? Nah, nah kan gitu. Jadi, tidak bisa dipertanyakan. Jadi istirahat itu, ya aku rasa juga pasti, semua syariat pasti baik ya. Semua syariat itu pasti baik. Jadi ketika Allah, kalau udah kita bahas ya, sedikit ya, tapi bukan jadi patokan ini ya. Pasti itu tanda kasih Allah. Jadi Allah lalaikan dia gitu kan, kemudian Allah benturkan kan, harapannya itu pasti kembali. Allah pasti pengen, kan istilah tuh itu dilalaikan dulu gitu kan, dikasih semua kemewahan lah ya, kenyamanan lah ya, bisa banget lah gitu. Kemudian terbentur kayak kan, set gitu kan. Nah, pada saat Allah narik itu tuh sebenarnya tuh eh untuk ini mengembalikan dia. Jadi supaya dia tuh kembali ingat Allah. Oh, ternyata harta yang aku punya itu hanya titipan gitu kan. Oh, tak katik gunalah ketika aku tidak mendekatkan diri sama Allah. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan pembahasan yang dikaji oleh ulama ya, bukan. Ini sudut pandang aku, jadi tidak bisa dijadikan patokan. Jadi bisa dijadikan ada memang kajiannya tuh terkait dimensi tiga. Nah, kalau dimensi satu itu dakate ya itu. Nah, dakate juga sebenarnya ulama yang bahas sholat itu menyehatkan. Tidak tahu juga dapat dari mana lagi beredar dakwah itu. Sholatlah supaya sehat, berhijablah supaya tidak seperti permen. Nah, itu kajian yang menyesatkan, bisa dikatakan. Ya akhirnya gua sholat gara-gara nggak sehat. Ya itu kan, Mm-mm. gara masih sakit seperti itu. Nah, jadi istirahat itu tuh kalau dari sudut pandang aku ya pasti kasih sayang Allah juga gitu kan. Nah, yang walaupun sebenarnya kita tidak boleh pertanyakan, tidak boleh kita bahas secara mendetail. Dan pembahasan ini juga bukan jadi standar. Jadi setiap uang pasti akan punya jawaban yang berbeda. Tapi jawaban yang bakunya itu adalah keputusan Allah, hak prerogatif Allah. Sudah, pasti itu bentuk kasih sayang Allah. Allah nyuruh sholat juga kan sebenarnya bentuk kasih sayang. Cuman kan tidak boleh kita bahas. Kita sholat gara-gara supaya sehat. Allah tuh sayang sama kita disuruh sholat supaya kita sehat. Ya bukan seperti itu. Alur berpikir itu orang beriman itu menemukan Islam melalui proses berpikir, kemudian konsekuensinya taat. Ya sudah, ya sholat. Suruh sholat ya sholat. Suruh nutup aurat ya menutup aurat. Karena itu adalah perintah Allah. Selesai. Mm-mm. Nah, kalau nak disimpulkan dari sudut pandang aku, ya istirahat juga kasih sayang Allah untuk negur dia supaya kembali. Seperti itu. Iya. Berarti dengan kata lain kita nggak boleh ya, Mbak, melaksanakan syariat itu atas asas kayak keuntungan untuk diri kita sendiri gitu kan. Untuk Ya, kesehatan, itu misalnya kayak tidak tadi kan. berpahala. Iya. Tidak berpahala. Jadi itu tidak dicatat pahala. Hmm. Ketika kita sholat, biar sehat, biar badan sehat. Tidak, itu tidak dicatat pahala. Jadi dicatat pahala itu ketika kita melaksanakan syariat itu atas dasar ketaatan. Aku nak sholat ngapo karena perintah Allah. Nah, itu baru dicatat pahala. Ya, itu. Betul. Iya, iya Iya, itu. tidak boleh jadi, tidak boleh gitu. Banyak buang puasa karena ini, Heeh, nak diet terus lah, katanya sehat lah, sehat banget. heeh, bangun subuh biar mukanya fresh katanya. Iya, nah itu kan kalian mau apa skincare alami? Wudhu, Heeh. wudhunya dia masih pucat mukaku. Iya. Tidak boleh itu. Karena ujungnya memang menyesatkan dewek kan ujung-ujungnya tidak pulo ini wudhu itu kan Heeh. lesu jadi sholat. Nah kan seperti efeknya kan tidak bagus.
Makanya Mm-mm. benar, jadi kalau ditarik kesimpulan tidak boleh kita melaksanakan syariat itu karena ada asas manfaatnya, tidak boleh. Mm-mm. Oke, itu pertanyaan pertama. Dan keliru tadi tadi Nah, pertanyaan dari Mbak Tri Ardila, bukan Mbak Nur Aisyah. Ini Mbak Tri Ardila apakah yang sudah join ini atau beda orang? Namanya sama-sama Dila. Ya, kita lanjut ke pertanyaan Hmm. selanjutnya ya, Mbak. Iya, itu Mbak, Dila sama. mau nanya, saya Sama ya, buka Mbak? nih. Enggak, Sama. pertanyaanku yang tadi yang udah Mbak Eka jawab. Dari Mbak Tri Ardila. Cekeren ya, Mbak. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, Mbak, sebelum kita lanjut dari jawaban tadi. Udah ini aku udah paham Oh, iya. konsepnya. Alhamdulillah. Cekeren ya, Sangat Mbak. terima kasih Mbak Eka. Sama. Itu Nina ada tambahan. Jadi syariat di dimensi tiga juga memang ada pembahasannya, tapi kita melaksanakannya tetap atas dasar ketaatan. Jadi ada pembahasannya sistem ekonomi Islam kan. Islam itu mengatur perekonomian tuh begini, begini, begini. Nah, kita tetap harus melaksanakan sistem ekonomi Islam itu bukan karena banyak manfaatnya, bukan. Tapi memang ada kajiannya gitu kan. Tapi kita melaksanakannya atas dasar keimanan. Kayak gitu. Jadi tetap walaupun ada kajiannya, tetap kita melaksanakannya. Oh, ternyata sistem ekonomi Islam itu mensejahterakan ya. Yuk kita terapkan. Nah, bukan seperti itu. Bukan. Jadi sistem ekonomi Islam itu memang mensejahterakan kalau kita kaji. Tapi kita akan melaksanakan sistem ekonomi Islam itu atas dasar ketaatan tetap. Nah, itu. Oh. Tidak boleh itu. Makanya kita tidak boleh kampanye untuk memperjuangkan sistem Islam. Terapkanlah sistem ekonomi Islam. Kalian akan dijamin sejahtera. Tidak boleh saya itu. Hmm. Tidak boleh saya itu. Nah, jadi untuk apa? eh bahwa yo kalau kita ada masalah kita harus kembali ke syariat, ya itu kan. Apapun masalahnya, baik mau ekonomi, mau pendidikan, kita harus kembali ke Islam, ya itu. Nah, jadi kaget ketika kita kembali ke Islam, yuk kesejahteraan itu akan datang dewe, akan datang dengan sendirinya. Tuh. Seperti itu. Berarti tetap kembali ke landasan berpikirnya ya, Mbak. Pakai alasan untuk menerapkan itu jangan jangan atas dasar yang lain. Harus pakai atas dasar iman dan taat gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak ya, dari Mbak. Nah, ini baru Mbak Nur Aisyah Syafitri. Pertanyaannya, Afwan izin bertanya gimana caranya ningkatin value diri sebagai seorang muslimah dan apa aja yang harus dilakukan. Syukron. Ini kayaknya kemarin sudah pernah dibahas. Iya. Ini nggak apa-apa, Mbak. Dijawab orang saja. Iya, eh tetap eh, belajar ya, belajar Islam. Jadi dengan belajar Islam kita terapkan, itu otomatis akan meningkatkan value kita. Jadi dengan kita belajar Islam itu tuh banyak hal-hal yang merubah diri kita. Kakek kita tuh akan jadi terhormat dewe. Jadi contohnya masalah hijab ini ya, ketika kita berhijab, ketika kita menjaga interaksi kita dengan lawan jenis, itu meningkatkan kualitas diri kita gitu kan. Jadi kaget di mata calon pasangan kita tuh sudah terhormat gitu. Oh, pasangan aku tidak pernah berinteraksi dengan lawan jenis gitu, sehingga dalam pernikahan ya tuh, nah pasangan kita tuh akan percaya sama kita. Ini banyak hal intinya meningkatkan value itu belajar Islam diterapkan. Nah, yaitu dengan datang ke kajian sama baca buku. Rumusnya itu. Jadi belajar Islam secara menyeluruh, gitu kan, diterapkan, jangan hanya belajar iyo iyo be, oh jilbab wajib gitu kan, riba haram, yes yes, tapi tidak diterapkan dalam kenyataannya ini masih melanggar. Nah, itu tidak akan meningkatkan value. Jadi dengan ketaatan kita sama Allah, jadi Allah itu menetapkan syariat itu semuanya untuk kemuliaan, bukan untuk ngekang. Jadi contohnya syariat yang diturunkan kepada wanita itu harus apa menutup aurat sempurna gitu kan, tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis seperti itu. Itu tuh menjaga kemuliaan, bukan Iya. mengekang. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar Islam terus kita terapkan, wanita itu jadi mulia dan terhormat. Bukannya bagus ditual-tual sama lanang itu dicolek-colek. Kadang-kadang wanita sekarang ngerasa ini bangga gitu ya ketika Heeh. sirkernya laki-laki gitu kan. eh, Mudah akrab dengan lawan jenis. Ujinya keren gitu kan. Itu menjatuhkan harga diri dia. Menjatuhkan
ya value dia sebagai seorang wanita. Nah, makanya dengan belajar Islam kita paham kan, terus kita terapkan syariat itu akan meningkatkan nilai kita, harga diri kita seperti itu. Nah seperti itu. Jadi singkatnya belajar Islam, terapkan Islam, rajin datang ke kajian dan rajin baca buku. Inilah yang sudah aku lakonin selama hampir 5 tahun kayak gitu. Dan juga bukan hanya apa meningkatkan value, meningkatkan diri kita, terus meningkatkan kehidupan kita. Jadi aku semenjak aku belajar Islam kafah, kehidupan aku tuh membaik. Jadi selama 10 tahun aku begawe di Adikarya, kontraktor gitu, aku ngerasa hidup aku banyak masalah. Sempat aku berpikir bahwa kita hidup itu terlahir untuk bermasalah terus umur hidup. Tetapi ketika aku belajar Islam, masalah tuh mulai selesai satu persatu. Ya, itu kan masalah dengan diri sendiri, masalah dengan orang lain. Tadinya kan masalah dengan diri sendiri tuh ngerasa tidak pernah nyaman hidup tuh. Jadi tidak pernah nyaman tuh Jen ya. Sudah makan di sini, pengen makan di situ. Sudah makan di situ, nak makan lagi ke sini. Tidak bersudahan. Nah, ketika kita itu hidup karena Allah, kita tuh cukup makan itu apa adanya baik itu. Nah, sudah puas gitu tuh. Makanya ada pertanyaan kan di mana letak kebahagiaan. Jadi sebelum aku belajar Islam hidup aku tuh tidak pernah bahagia, gitu kan? Tidak pernah puas aku dengan apa yang aku dapetin, gitu. Ternyata memang dicabut kebahagiaan itu dari Allah karena tidak ada ketaatan pada diri aku. Aku lupa ya di surat berapa itu memang Allah itu menurunkan ketenangan pada hati orang yang bertakwa. Jadi selama kita tidak bertakwa, kita itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah dikasih rasa tenang. Nah, jadi ketika aku sampai tidak punya duit juga, itu bisa bahagia. Dulu aku ngerasa bohong, bisa bahagia kasih duit gitu kan. Ternyata aku ngalamin dewek ketika aku berhenti begawe, ya bisa dikatakan tidak punya duit lah ya itu nah istilah dalam tanda kutip lah pas-pasan lah ya itu nah kan tidak berlebihan. Jadi aku pikir dulu kebahagiaan itu ketika hidup kita berlimpah kan. Buktinya ketika berlimpah juga hati tidak pernah tenang. Jadi memang dicabut sama Allah itu kebahagiaan ketika tidak ada ketaatan. Nah, ketika aku hijrah berhenti begawe, aku ngerasa bahagia kok dengan makan seadonyo, dengan fasilitas seadonyo aku benar-benar bahagia. Ternyata memang ketaatan, kebahagiaan itu Allah turunkan pada orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti itu. Jadi kaget ketika kita belajar Islam, hidup kita itu mulai teratur gitu kan. Nah, hati kita mulai bahagia, kaget kehidupan kita juga akan meningkat kok. Jadi contohnya be aku gitu kan, jomblo 15 tahun kan. Ya pacaran sana sini. Nggak dapet gitu kan. Nah, jadi ketika belajar Islam kan artinya meningkat. Selama udah belajar Islam nyari pacar enggak 15 tahun sih nyari pacar 10 tahun lah nyari pacarnya 5 tahun hijrah gitu kan. Jadi 10 tahun tersesat gitu kan 10 tahun nyari suami tidak dapat dicari-cari. Jadi ketika nah ini contohnya menaikkan value tuh kan ketika hijrah fokus pada jalan dakwah Allah datangkan dengan cara terhormat. Allah datengin dewek gitu kan tiba-tiba sepupu aku nelpon apa kabar si Tanti gitu kan pokoknya semudah itu coba bayangkan ketika aku belum hijrah sibuk mempercantik diri moles rai ngampas rai itu yang aku lakukan karena hati tidak tenang kan gitu oh mungkin belum dapat jodoh kurang cantik gitu ya diamplas gitu kan ke salon berjam-jam tetap tidak dapat jodoh nah jadi value itu ketika kita taat sama Allah otomatis jadi ini deh jadi ketika aku belajar Islam masalahku mulai selesai perlahan gitu kan mulai datang rasa tenang di hati gitu kan ngerasa cukup dengan apa yang ada ternyata kan memang diturunkan sama Allah gitu kan ketika kita taat Allah turunkan rasa tenang itu nah mulai kita ngerasa bahagia seperti itu udah selesai masalah kita dan Allah itu akan naikkan kehidupan kita yang dari aku jomblo 10 tahun kan terus hijrahnya ini ya dapat jodoh itu 3 tahun setengah lah seperti itu kan 3 tahun setengah udah aku ngerasa kehidupan aku sekarang lebih baik jauh-jauh lebih baik aku ngerasa bisa dikatakan tidak ada masalah lah ada masalah itu kan narkoba korupsi itulah ya masalah kalau masalah yang kecil-kecil biasa ya gitu ya tetapi ketika zaman dulu itu ya putus pacar gitu ya berbala dengan uang kantor pokoknya ributan kantor gitu kan masalah terus kan nah sekarang tidak kata masalah ya masalah yang kecil-kecil ya biasa ya kita sebut masalah tuh lihat kan orang yang idah hijrah itu dia kan tersandung narkoba tersandung korupsi terkandung apalah pokoknya masuk penjara ya kan kayak gitu nah ketika orang hijrah masalahnya itu akan diringankan ya tetap wong hijrah punya masalah tapi tidak bakal dia tersandung masalah korupsi tidak Iya mungkin benar. lah wong hijrah masalah narkoba
masalah aborsi tidak mungkin. Jadi kalau hijrah masalahnya diringankan sama Allah. Nah, seperti itu ya, meningkatkan value itu, belajar Islam secara menyeluruh, terapkan dalam kehidupan, rajin datang kajian, baca buku. Inilah rumusnya, ada kata jalan lain. Nak jalan mana? Sama nak cak masuk surga, nak pilih jalur dewe, jalur bangun masjid, jalur sedekah, tidak bisa. Tidak bisa. Seperti itu. Eh, dan kayak nilai utama value yang sebenarnya itu adalah ketika Allah ngangkat derajat kita, Mbak ya. Betul, betul. Dan itu akan Ketika kita menjadi. data jatuh, narkoba lah, aborsi lah, gitu kan? Mm-mm. Maksudnya itu. Oke, tuntas pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga dari nggak tahu ini nggak menyebut nama. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa bertahan ketika kita dikelilingi dengan keluarga yang masih tergolong tidak menerapkan Islam secara keseluruhan? Dan apa yang harus kita lakukan agar dapat membantu keluarga kita bersama-sama memiliki pemikiran dan penerapan akidah Islam secara keseluruhan untuk kehidupan baik diri sendiri maupun rumah tangga? Oh, perkara perbedaan pemahaman masih, Mbak, dalam keluarga. Ya, jadi tidak bisa Mbak, aku nih dewean gitu kan, lain dengan Mbak, itu kan ayahnya sudah ngaji, istri suaminya tidak lah, tidak seperti itu. Wong itu juga yang sampai semuanya itu sudah ngaji itu prosesnya pasti berdarah-darah juga ya. Jadi ketika kita sendirian tuh, yang penting istiqomah. Jadi dosa hiraukan inilah, kok dia tidak mau dengerin aku, kan gitu ya. Kita tuh jadi ketika kita hijrah, kita menyampaikan pendapat kita, dia tidak mau dengar, kesel. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kita istiqomah, perbaiki diri gitu kan. Kemudian kita jalankan dakwah. Dakwah itu menyampaikan kebenaran gitu kan, mengajak pada kebaikan. Ngajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Nah, ingat dakwah itu batas menyampaikan. Tidak sampai harus, nah seperti harus saya maksa kalian ikut dengan apa yang saya sampaikan, tidak. Batas saya itu cuma menyampaikan. Kalian mau laksanakan silakan, tidak juga silahkan. Aku sudah selesai dengan tugas aku dakwah untuk ngajak kalian pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, di sini wong yang gak ada istiqomah tuh kesel. Aku sudah ngomongin gak usah pacaran, tapi masih beda pacaran. Itu gak usah dipusing ke. Jadi ketika dia pacaran, kita sampaikan baik dengan cara yang ahsan gitu kan. Setelah itu sudah. Nah, kalau kita konsisten ya dengan dakwah ini, walaupun mereka itu tidak melok ke kelompok kita, tidak melok ngaji Islam kafah, mereka itu akan mendukung KG, akan membenarkan itu. Nah, kalau kita konsisten dan juga kalau kita konsisten juga kita tuh sebenarnya kalau belajar Islam itu kita akan menjadi lebih baik ya. Nah, ini dulu. Jadi eh, Wong ini yang baru hijrah ini ya, dia harus merubah dirinya jadi lebih baik dulu. Jadi dia harus nampak dulu ketika kita hijrah, kita tuh harus lebih baik. Jadi ini yang utamanya. Kalau kita udah jadi lebih baik, kita dimusuhi terus. Ah, ngaji, masih cak ini, masih cak itu, juga kan sok takoan lah, kena kato terus. Jadi yang ngatoin ini pasti dia belum ngerasain hijrahnya kita. Belum ngerasain hijrah kita tuh kalau di suami istri tuh, ya si suami ngerasa belum dapat manfaat dari istrinya yang hijrah ini. Nggak berguna bagi suami itu, ya. Istri yang rajin ngaji itu. Yang penting cucian piring bersih. Masakan lemah. Nah, cek itu nah istilahnya teh. Nah, jadi sama ibu kita juga ya, nggak peduli kita tuh nak ngaji terus nak sholat terus ya dari pagi sampai malam, dia tuh nggak peduli. Yang peduli itu rumah bersih. Kau rajin nolongin aku gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau kita tarik di dalam Islam, kita memang harus berbuat baik kan pada suami, pada orang tua. Nah, jadi ketika kita hijrah, rubah dulu diri kita tuh jadi lebih baik ya. Eh, dan orang sekitar itu tuh harus ngerasain. Orang sekitar tuh harus bisa ngerasain loh, Jan, ibu Jan, kakak Jan gitu kan. Oh, Jan ini semenjak ngaji rajin bikin kue. Nah, harus seperti itu. Harus. Iya nih, aku semenjak ngaji rajin nyuci baju, rajin cuci piring, rajin nganterin mama gitu kan. Rajin bikin kue aku. Gitu kan. Nah, setelah uang sekitar kita itu ngerasain nih gitu kan, baru dia tuh mau denger. Minimal dia udah akan bantah apa yang kita omongin kalau dia itu sudah ngerasain manfaat dari kita itu. Nah, terus ketika kita sudah konsisten ya, kita jadi baik, kita konsisten dengan kebaikan kita karena Allah gitu kan, baru dia mau denger.
mau dengar. Dia akan mengiyakan kaget. Oh iya, bener harus sistem ekonomi Islam. Yo, memang tidak boleh riba gitu. Oh, jilbab itu memang wajib. Walaupun sekalipun dia itu tidak ada pakai jilbab kerudung ya. Nah, jadi cak mama aku. Jadi mama aku sudah membenarkan apa yang aku sampaikan. Tapi tidak dipelok itu. Tetap ya aku jingkok gitu kan masih keluar ini make celana kulot gitu kan ya sudah bagi aku sudah yang penting ini apa aku sudah menyampaikan dan mamaku juga tidak nentang kan gitu nah jadi batas maksimal itu seperti itu ya tapi kalau nak melok nak ngajak mereka ngikutin pemikiran kita 100% itu kuasa Allah ya itu Mm-mm. hak prerogatif Allah sama seperti Nabi mendakwahin Abu Thalib ya. Nah, kurang dakwahnya Cak Magi itu kan. Contoh dakwah itu sudah dicontohkan Rasul kan. Rasul ya baik ini kan. Tetapi ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib ini, ya tidak gitu kan. Nah, sudah selanjutnya itu kuasa Allah itu kan. Nak bikin hati wong ini ngikut ke kita atau tidak itu kuasa Allah. Tetapi maksimalnya, nah contohnya Abu Thalib kan membenarkan juga apa yang dikatakan Rasul. Cuma dia tidak masuk Islam. Nah, paling batas itu jadi batas dakwah kita ini sampai wong itu membenarkan ucapan kita gitu kan dengan kekonsistenan kita, dengan kebaikan kita. Selanjutnya apakah dia akan ikut dengan pemikiran kita? Itu urusan Allah sudah. Nah, jadi supaya konsisten tadi ya konsistenlah terhadap diri sendiri dulu. Jadi diri ini konsisten dengan Islam, dengan jalan Islam, dengan dakwah jalan dakwah ini, tadi lingkungan ini nih akan mensupport kita. Minimal tidak nentang kita. Kan biasanya ditentang wong ini pastilah. Biasanya ditentang. Nah, itu kan kaget kaget pada akhirnya tidak ditentang lagi. Cak itu nah jadi kalau ini kalau ceritaku ya cak itu jadi pertamanya aku ditentang karena aku langsung sibuk syariat syariat ilah ya saya ya, berhenti gitu keluarga aku belum merasakan manfaat atas diri aku kan sampai keluar kalimat kakak aku gue aku pecah kepala musripah kamu tuh kebayang jadi karena sikap aku yang belum baik. Mm. Kau yang Nina kayak gitu ya. Kok Nina sih bukan Jian? Itu panggilan di Tindal, Mbak Nina. Oh, Nina kayak itu ya. Nah, seperti itu. Jian seperti itu. Kaget. Jadi memang artinya diri kita ini bermasalah kalau kita belum dapat dukungan sekitar kita. Kalau Mm-mm. kita belum dapat dukungan ibu kita belum dapat dukungan kakak kita belum dapat dukungan suami kita, artinya diri ini yang harus dibeneri. Pasti ditentang. Nah, itu kan. Nah, memang ada jalan berpikir yang berbeda. Kadang-kadang kalau aku di awal tuh ngerasa sebagai seorang istri, aku nih kajian support aku dong, gitu kan. Maksudnya tuh aku udah cuci piring dulu ya. Aku udah bikin kajian. Ternyata tidak bisa aja itu. Salah. Jadi mas aku tuh support aku tuh biarkan aku keluar, gak usah masak, gak usah cuci piring. Nah, ini salah ya. Salah. Jadi kita menempuh jalan dakwah ini ekstra. Jadi kalau yang sudah nikah itu ketika dia nak keluar kajian, dia harus sudah masak, sudah cuci piring. Berat kan? Mm. Seperti itu. Nah, jadi jangan berpikir support aku gitu kan, tapi kita beban ini lebih berat gitu kan. Nah, jadi Cak Jean juga kan, Bu, aku nak kajian. Aku pergi ya pagi jam 7. Cus itu tidak setuju ibunya. Kajian terus kajian kau. Nah, jadi Jian juga kalau nak kajian, yo beresin dulu lah pokoknya dia tuh nah. Tugas rumah tangga tuh harus ibu tuh terasa terbantu dengan Jian kajian. Jadi jangan sampai Jian gara-gara Jian kajian tidak pernah nolongi gawe. Berhenti bae kok kajian. Nah, Iya. kayak itu nah ya. Kalimatnya tuh berhenti bae kok kajian gitu kan. Kate guna kok kajian. Sholat kayak gawe apa ngaji, kaji sano, kaji sini, rumah berantakan itu kate guna di mata orang tua gitu. Jadi yang berguna tuh ketika kita ngebantu dia. Nah, kayak baru dia membenarkan, oh iya bagus ya nih, oh iya Jane. Nah, cek itu nah. Seperti Mm-mm. itu. Jadi kesimpulannya istiqomalah dengan kebaikan ya. Dengan kebaikan, kaget lingkungan itu akan mensupport kita. Tapi kalau nak bikin lingkungan kita ngikut kita, itu hak prerogatif Allah. Itu Mm-mm. kuasa Allah. Serahkan sama Allah, itu urusan Allah. Iya. Apalagi berarti yang penting kita tuh harus ngeliatin sisi berubah kita ke sisi yang positif gitu Mbak ya kalau setelah ngaji. Terus juga dari sisi penyampaiannya ke orang-orang gitu Mbak ya lebih ke jangan memaksakan gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan, sudah melakukan kewajiban kita. Bagaimana respon mereka ya terserah mereka itu haknya mereka Mbak yang gitu. Tapi kadang tuh kayak ini loh Mbak masih mending lah orang-orang yang nggak apa ya yang cuma diem aja misalnya nggak berubah setelah kita omongin itu masih mending kan dibandingkan dengan orang-orang yang ketika kita ngomong tuh mereka malah yang kayak bikin kita ngedown gitu loh Pak jadi kayak aduh kayaknya aku nggak usah ngomong lagi lah di depan dia gitu loh atau bahkan kayak
dicaci, dimaki gitu loh. Nah, kalau kayak gitu gimana Mbak harusnya respon kita? Ya, betul. Jadi kalau kita ngomong sama dia justru dia mencaci maki kita ya benar, ndak us eh ndak- ketika hal itu memang nggak perlu gitu kan, bahkan akan menimbulkan pertikaian. Jadi aku juga kalau di depan umum gitu kan, wong diskusi gitu kan. Pernah aku di kereta, aku pernah di kereta, wong tuh diskusi kan gitu kan. Aku diem deh, karena aku tahu ketika aku ngomong, omongan aku juga tidak didengar kok sama dia gitu kan. Jadi aku diem deh. Akhirnya bapak itu penasaran. Mbak, cuman Mbak, menurut pendapat Mbak kan gitu kan. Jadi memang kita ketika kita tidak diminta di ngomong, bayangkan ya, kita itu kalau tidak diminta tidak ngomong, kita ngomong tanpa diminta, wong itu tidak dengar tidak Jen? Enggak. Siapa kau? Nah, kan, nah itu Heeh. psikologinya itu seperti itu. Mm-mm. Sering kan kita nih karena kita sudah belajar kita pengen menyampaikan, ngucuk-ngucuk lah, wong ada salah ya langsung kita omongin gitu kan. Heeh. Padahal tidak minta nasihat kita. Nah itu yang harus ditanamkan ya, bahwa wong itu udah akan dengar omongan kita ketika dia tidak minta. Jadi jangan pernah kita masuk ke forum yang tidak minta kita berbicara. Jadi Mm-mm. memang ditahan. Jadi yang kena caci itu memang pasti dia tidak minta kita ngomong. Mm. Kita masuk biasa ke suatu diskusi, ujung ada diskusi, kita nembrong. Nah itu memang alamatnya bau-baunya kena bantai itu. Nah itu ya, jadi jangan ngomong ketika tidak diminta. Mm. Jadi waktu aku di kereta itu, wong kan di kereta kan rame kan, sebangku itu wong tigo kan gitu kan. Mm-mm. Diskusi lah dia, aku diem deh. Karena aku tahu sia-sia ngomong dengan wong ini, aku udah diminta ngomong gitu kan. Mm-mm. Untuk apa aku ngomong gitu? Karena juga aku udah punya kewajiban dakwah, kenal lidah kan gitu. Mm-mm. Cuman setedodok itu sebelahan baik, terus aku dengerin dia ngomong. Nah itu, jadi jangan ngomong kalau kita dari minta ngomong. Nah, jadi lanjut cerita tadi sudah aku diem, Be. Akhirnya dia penasaran. Balik lagi kan kita tuh memangnya kita otomatis galak naluri nembrong ya. Nah, ini kan misal kalian berdua ngobrol nih, aku dateng. Pasti otomatis refleksnya aku nembrong dengan omongan kalian membawa pendapat aku. Nah, ini kita kontrol ya. Ketika yang kita sampaikan tidak sejalan dengan mereka, kita akan dibantai kan gitu. Udah aku diem deh, aku tahu aku ngomong nggak bakal didengar juga kan gitu. Jadi sampai dia penasaran kok Mbak ini diem deh, gua ngobrol galau kan gitu kan, aku diem deh gitu kan. Akhirnya dia maksa aku untuk ngomong gitu kan. Tapi ya baru sedikit aku ngomong, dia sudah berpendapat lagi kan gitu kan. Nah jadi dia tetap tidak mau dengar kan, sudah aku stop, sudah dimin Mm. baik gitu kan. Jadi jangan ngomong kalau kita tidak diminta. Kita memang punya kewajiban dakwah, tapi kewajiban dakwah itu yo sama saudara, sama ibu, sama teman. Karena kan suatu di hari akhir kita akan dimintai pertanggungjawaban atas sahabat karib kita. Seperti itu. Mm. Eh, jadi itu yang kena bantai itu pasti kita ngomong di saat yang kita tidak diminta. Mm-mm. Iya kan? Ya sih. Itu yang kena bantai itu kita ngomong tidak diminta. Kita berpendapat dengan alasan kita dakwah. Tidak mesti kita dakwah kalau dia tidak minta pendapat ya tuh kan? Mm-mm. Terus kalau misal sudah kejadian seperti itu, kita boleh nggak sih Mbak memutuskan untuk, oh ya sudah lain kali berarti kalau sama orang ini kita diem aja kayak gitu. Iya, diam memang. Hmm. Karena eh daripada ini, daripada apa? Debat cek itu kan jadi debat kusir. Jadi sama wong-wong cek itu tuh tunjukin adab kita. Nah, itu juga sama seperti aku sama kakak aku. Jadi gitu datang, berdebat terus gitu kan. Akhirnya aku rubah adab. So, kalau dia datang kasih makanan. Jadi pas aku dapat info kakak anak rumah, langsung aku bikinin makanan kesukaan dia gitu kan. Jadi gitu dia datang, aku sibuk di dapur. Jadi aku udah galak melok nembrong, sibuk di dapur, saudari be makanan. Duduk aku diem aja tuh. Nah, Hmm. akhirnya kaget baru sefrekuensi lagi. Akhirnya dia menghormati kita juga ya tuh kan. Baru kita bisa sefrekuensi. Dia tuh sudah ada rasa hormat juga ke kita karena kita duluan yang menghormati dia. Mm-mm. Seperti itu. Jadi cak itu. Jadi memang ada sih di awal-awal tuh kita punya pendapat kan kita ingin sampaikan dan kita menyampaikan dengan uang yang memang berbeda pendapat sama kita ya tuh kan. Ini kesel terus pengen debat terus kan bawaannya. Mm-mm. Jangan diterusin. Jadi rubah eh, jadi rasa hormat gitu kan dan dia pun menghormati kita. Jadi suatu saat terjadi diskusi baru dia akan dengerin kita walaupun dia juga tidak akan mengiyakan. Mm-mm. Ini Dila buka ini mikrofon anak ada yang diskusikan deh. Iya, Mbak. Nah, Silakan Mbak. Oh, boleh nanya lagi ya? iya Boleh. boleh boleh. Heeh. Oh, gitu. Ini
kan tadi Mbak bilang bahwa dimensi itu kan tiga ya yang udah kita pelajarin. Kalau saat kita akidah itu kita berislam itu sebaiknya melalui proses berpikir ya Mbak ya, dan mengikuti syariatnya. Syariatnya kan tiga yang diatur. Tapi untuk dimensi satu dua itu kita tidak boleh pertanyakan. Ya, Kita hanya cukup yakini ah, dan jangan sampai pakai akal ya Mbak ya. Yakinin ya. Yakin ya, bukan bukan sampai akal. Pokoknya hanya cukup ya imani dan taati. ya, akal itu di bawah syariat. Jadi Iya di akal bawah kita tuh kita syariatnya. tundukkan di bawah syariat. Oh itu syariat, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya, seperti Nah, itu. nah, yang jadi yang saya tanyain tuh gini Mbak, saya kan sebenarnya nih Islamnya sampai saat ini karena keturunan ya, dan alhamdulillah sekarang baru mulai nyicil nih berproses ya, insya Allah. Tapi semoga Allah, eh, insya mudah-mudahan lah ya, semoga ya Allah izinkan dilancarin lah ya niatnya. Yang saya tanya ini kalau dari diri saya kan karena keturunan nih ini nih doplingan nih gini, sholat kalau nggak sholat masuk neraka gitu kan. Nah, jadi tuh kita tuh aku tuh bener-bener banget pengen banget mencintai Islam itu memang karena proses berpikir ya. Tapi di atas itu semua tuh aku tuh bener-bener pengen banget mencintai Islam tuh bukan karena takut nerakanya, terus yang dijanjikan surganya. Nah, salah nggak kalau kita tuh, oh aku sholat takut neraka, itu salah nggak? Itu yang pertama ya. Itu yang kedua, apakah gimana sih caranya kita tuh biar bisa mencintai Islam tuh benar-benar, iya selain kewajiban, benar, itu emang yang benar-benar bikin kita tuh apa ya, kayak kecanduan gitu loh, kayak benar-benar aku tuh cinta banget sama Islam itu tuh gimana sih Mbak biar kita menujunya sampai di situ gitu loh. Itu aja sih. Terima Iya, kasih. menarik banget. Inilah memang ini apa? Orang tuh nggak kenal sama Islam. Jadi nggak kenal sama Islam, makanya nggak jatuh cinta seperti itu. Jadi yang melaksanakan sholat itu karena di kayak anak kecil gitu kan, kami kok Ya, masuk neraka gitu kan. Nah seperti itulah bayangannya. Jadi memang Islam itu hari ini kehilangan jati dirinya, yaitu kan Muslim itu kehilangan jati dirinya, sehingga memang Islam itu tidak dicintai. Nah untuk mencintai Islam itu kenalin Islam dengan proses belajar ini. Jadi untuk mengenalin Islam itu ya kita belajar. Nanti ketika kita mempelajarin Islam, kita itu akan mengenali Islam. Mengenali dan akan sangat kenal, akhirnya otomatis kita akan jatuh cinta dengan Islam. Seperti itu. Jadi kenapa sekarang belum jatuh cinta? Karena belum kenal. Kenapa belum kenal? Karena belum belajar. Baru mau mulai. Gitu. Jadi tadi kan gimana sih Mbak supaya saya itu jatuh cinta sama Islam kan seperti itu? Kenalan dengan Islam. Nah ini baru dimulai proses kenalan itu. Jadi kan kita juga kalau taaruf itu ya kenalan ya. Kalau kenalan sama orang itu kan ada yang akhirnya seneng, ada yang akhirnya benci. Itu setelah proses kenalan, proses pengenalan. Kalau ujung pacaran itu PDKT kan gitu kan, tapi itu bohong ya. PDKT di pacaran itu kebohongan galau, kepalsuan galau kan gitu. Jadi bagaimana supaya kita bisa mencintai Islam? Ya kenali Islam. Bagaimana supaya kita mengenal Islam? Pelajari. Nah, mempelajarinya itu lama memang. Seperti itu. Dan urutannya harus belajar dari akar. Ke batang, KG otomatis akan berbuah sendiri. Seperti itu Mbak Dila. Jadi prosesnya lama memang. Kaget ketika Mbak Dila mengenal Islam, Mbak Dila akan jatuh cinta sendiri, otomatis itu. Nah, jadi sama aku balik lagi ke aku ya. Jadi ya itu ya ketika aku mengenal Islam, hidup aku berubah gitu kan. Jadi aku memang benar-benar jatuh cinta dengan Islam. Aku tuh sudah ngerasain manisnya Islam. Sehingga namanya ini Mbak Dila, kalau makan bakso enak diem-diem apa nunjuk tahu wong kalau baksonya enak Dila kalau makan bakso enak diem-diem baik atau nak ngasih tahu wong kasih tahu ya biasanya. otomatis nah seperti itulah Islam jadi itulah yang sudah aku rasain ketika aku mengenal Islam aku jatuh cinta sama Islam aku pengen wong lain tuh juga kenal dengan Islam seperti itu nah jadi sekarang memang tidak mudah jatuh cinta itu lama makanya kalau dalam kehidupan itu jatuh cinta itu haram ya. Tapi jatuh cinta yang ada tuh bangun cinta itu nih, yang ada tuh bangun ini untuk Jian ya karena Dila sudah menikah. Jadi haram Jian jatuh cinta ya.
Yang benar itu bangun cinta dalam rumah tangga. Jadi tidak ada jatuh cinta itu. Kita menikah dulu, kita bangun cinta ini di dalam rumah tangga. Nah, jadi untuk jatuh cinta sama Islam itu, kenali Islam itu, pelajarin. Kayak otomatis Dila. Otomatis Dila ketika Dila istiqomah belajar, jadi pelan-pelan mengenal Islam gitu kan, pelan-pelan mengenal Islam, kayak otomatis akan jatuh cinta dewek, kayak Dila Dila akan menyebarkannya. Dila pasti pengen eh nyampein kebenaran ini, itu nah. Karena alaminya seperti itu. Ketika kita ngerasain makanan enak, kita tidak akan pernah diem. Pasti kita ngomong, ih enak nih Jen, nih lah coba lah. Nah, jadi sampai uang itu nyobo. Kita akan terus promosiin makanan yang kita menurut kita enak. Nah, seperti itu. Pelajarin deh terus Islam ini. Jadi memang sholat itu di dalam Islam itu sudah benar. Jadi salah sebenarnya tuh. Kalau ada pendapat ulama itu ya aku pernah lah ditegur sama kawan aku. Jadi itu ada tingkatan iman. Jadi tingkatan iman yang paling rendah itu sholat karena takut neraka. Itu nah. Ya iman yang paling tinggi itu ya karena melaksanakan perintah Allah. Jadi tidak ngarep surga dan neraka ya sudah karena ketaatan baik. Jadi memang iman itu kita bertahap dari yang paling rendah kaget kita pupuk terus sehingga iman kita sampai iman yang paling tinggi seperti itu. Jadi memang sholat itu sudah sekedar melaksanakan perintahnya gitu kan, melaksanakan perintahnya dan enak sholat itu. Cak itu nah, jadi kita tuh jatuh cinta dengan sholat. Jadi kalau aku denger rajin sholat itu aku ngerasa, tapi bukan cuma sholat ya. Jadi ada istilah kan kalau kamu ingin memperbaiki hidup kamu, perbaikilah sholat kamu. Nah, perbaiki sholat di sini ini bukan cuma sholat 5 waktu. Sholatnya itu tepat waktu. Sudah itu diperbanyak sunnahnya, zikirnya, wiridnya. Nah, kalau kita bisa konsisten dengan sholat ini, itu insya Allah akan memperbaiki hidup kita. Intinya Islam lah. Islam ini memang harus dilaksanakan semuanya, mulainya dari sholat. Jadi sholat itu, jadi otomatis kaget Dila. Ketika Dila mengenal Islam, lebih dalam, lebih jauh, dan secara menyeluruh, itu akan jatuh cinta. Otomatis. Seperti itu. Mudah-mudahan. Amin. Iya. Mudah-mudahan. Ini udah berapa lama nikahnya? 5 tahun. Oh, sudah lima Baru tahun. 5 tahun. Lumayan ya. Itu Iya. Nah, ini biasanya kalau baru hijrah kan bertentangan nggak sama suami. Masa? Pasti. Apa deh? Bentar, Bes. Jangan lama-lama. Ya, biasanya kaki akan bermasalah. Ya, tapi permasalahan itu tuh ini ya, untuk menguji keimanan kita. Seperti itu. Jadi kalau yang jomblo ini dia akan bermasalah dengan keluarganya ketika dia menapati jalan dakwah ini, jalan Islam ini, dia akan bertentangan gak, Ge? Dengan ibu, Jen sama ini. Tidak mungkin mulus. Nah, kalau sudah menikah, artinya dengan suami, Kak, Ge, akan ada ini. Tapi itu tuh adalah ujian dari Allah tuh. Allah tuh nak kok konsisten tidak dia nih dalam hijrahnya seperti itu. Sejauh ini tidak ada masalah ya? Aman. Sejauh ini malah dukung suami. Alhamdulillah tapi kalau dukung. Kalau didukung sama suami, alhamdulillah. Tapi tetap jalan hijrah ini akan ada tantangan. Alhamdulillah tapi kalau sudah didukung. Makanya memang enak tuh tantangannya kita bersyukur tuh dari luar, Ben. Yang sulit tuh tantangan itu dari dalam, itu dari ibu, dari suami gitu kan. Nah, ketika memang ini sudah kita bisa taklukkan, ya kita akan dapat tantangannya di luar. Seperti itu. Jalan hijrah itu tidak mudah ya, Jian sama Dila. Ketika kalian menapati jalan yang mudah, itu perlu dipertanyakan, hijrah atau bukan? Betul. Amat sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Jadi jangan cengeng, maksudnya itu aku selalu tegaskan di setiap season jalan hijrah ini susah, berdarah-darah. Jadi kalian jangan cengeng gitu kan. Mbak, ini santai baik gitu. Kita akan jalan hijrah itu berdarah-darah. Jadi itu deh. Kalau jalan hijrahnya nyaman, itu belum hijrah. Belum hijrah, coy. Belum hijrah, Nina, Dila. Kalau masih nyaman. Belum mulai artinya hijrahnya. Dila. Kalau masih nyaman. Ya. Belum mulai. Ya, aku curiga sama Dila. Jangan-jangan belum mulai hijrahnya. Kalau masih Belum, nyaman. belum. Ini benar-benar baru
belajar riba aja tuh masih terjerat di kita suami istri. Kita benar-benar mau mempelajari dulu Nah, iya, gitu kan? Islamnya. Iya, Betul jadi membangun. tebakan saya. Memang, jadi itu baik tolak ukur kita sudah hijrah apa tidak itu akan ini bergelombang gitu lah, cak naik kapal baik kan gitu kan. Artinya belum melewati ombak gitu kan, belum jauh artinya. Kalau kita di laut masih anteng belum jauh artinya. Nah, mulai tengah laut itu nah itu dan semoga kita nyampe ke tujuan. Jadi jalan hijrah itu berdarah-darah. Iya, jadi kalau kalian masih di titik nyaman, belum hijrah, pasti akan banyak masalah. Nah, kalau aku berhenti begawe, bapak meninggal gitu kan, ribut sama mama sampai keluar rumah. Tapi endingnya baik galau baik gitu. Jadi itu memang ombaknya seperti itu, ribut sama mama, keluar dari rumah, nginep di rumah adek gitu kan. Papa meninggal, terus berhenti begawe, tidak punya pekerjaan. Cak itu jalan hijrah tuh. Ya kan kita dengar kan uang harus keluar dari bank, tidak punya duit gitu kan. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal seperti itu. Ada yang bercerai bahkan gitu kan, menapaki jalan hijrah itu. Tapi ketika kita istiqomah, insya Allah itu akan happy ending. Tapi Cak kalau itu kita nah jalan hijrah tuh. sebenarnya aku tuh awalnya aku benar-benar pengen ini nih mendasari. Memang secara ilmu agama aku kurang ya Mbak ya. Cuman dasarnya kemarin tuh benar-benar pengen cari yang benar-benar ini ya, maksudnya circle yang baik ya. Aku tuh kayak di titik kosong aja, apapun yang didapat tuh kayaknya tuh nggak happy aja. Mungkin yang Mbak bilang tadi ya, kebahagiaan itu tuh nggak dikasih di aku ya kali. Dan juga apapun yang aku miliki dulu nggak aku ini ya, nggak aku luangkan untuk Hampa. agamaku kali ya. Ilmuku, pekerjaanku. Emang aku tuh fokusnya dunia aja, dunia, 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 dunia tanpa oh ilmu kamu tuh pinternya di bidang multimedia. Oh ya, sebarin dakwah tentang Islam kek. Terus uang yang kamu punya sedekahin kek. Tapi kamu sedekahnya masih yang cuman yang sebatas ya keluarin aja uang gitu-gitu loh Mbak. Kayak yang ya gitu kosong sih Mbak. Aku tuh ngerasa kosong aja. Apalagi, apalagi yang ku cari apalagi gitu loh Mbak. Kayak yang ngerti nggak sih Mbak? Kayak nggak tahu Ngerti, arah, ngerti ngerti. nggak sih? Iya, aku juga pernah kayak gitu. Jadi nyari kebahagiaan tuh keluar negeri aku gitu kan. Sudah Ya kan? ditelusurin masih hampa Kosong juga lagi. balik rumah capek gitu kan duit habis pala pening. Jadi kita tuh mencari kebahagiaan. Jadi selalu ruang ini nih hampa. Jadi ketika hati ini tidak diisi dengan Allah, nak diisi dengan duit, nak diisi dengan jabatan, gitu kan, nak diisi dengan rumah mewah, itu tetap akan hampa, tetap akan ada ruang hampa. Contohnya kan Pak Im Wong kan pernah ngomong sama Agim, Pak, kok saya tuh masih ngerasa hampa ya, gitu kan. Ya, jadi apa yang dikurang Mbak Im Wong waktu itu waktu masih aman-aman rumah tangganya, padahal ada istri, ada anak, kayo rayo, terkenal, duit banyak gitu kan. Tapi dia ngerasa hampa. Mbak Im Wong sama Raffi Ahmad yang pernah ngomong sama Agim. Nah, jadi memang ketika hati tidak diisi dengan Allah, tetap akan hampa. Nah, jadi aku tahu jadi yang Lila rasain tuh itu juga yang menghantarkan aku pada hijrah. Jadi aku dulu nyari kebahagiaan tuh dengan jalan-jalan. Oh, mungkin jalan-jalan dalam kota ke mall gitu bahagia datanglah ke mall, seluruh mall didatengin. Habis itu ya mall luar kota lebih oke ya gitu, luar kota Kayak gak gitu. habis-habis ya Mbak. Apa? Kayak nggak habis-habis ya. Nah, iya, jadi itu perjalanan aku itu pertama restoran dulu, restoran dalam kota di Cubogalo. Habis itu restoran luar kota, mall luar kota. Habis luar kota keluar negeri. Di situ aku ngerasa capek gitu kan, bahwa setiap habis jalan-jalan itu kan badan capek, duit habis. Sedih lagi. Nah, di situ mulai mencari Tuhan aku. Tuhan di mana ya kata aku aku ingin mencari Tuhan. Nah, jadi tek muncul aku ingin nyari Tuhan. Nah, disitulah mulai dibimbing sama Allah. Ikut kajian sini, ikut kajian sini. Nah, mulai belajar, mulai ngurangi. Jadi ketika kawan kantor itu ngajak jalan-jalan sampai stop aja aku. Aku tidak mau lagi jalan-jalan, kata aku. Jadi aku tidak menemukan kebahagiaan. Walaupun bahagia itu cuma sesaat dan itu pun semu. Dah, yuk kita foto-foto pamer gitu kan, ngerasa eksis gitu kan. Habis itu hampa.
Nah, itu nah, dia ngulang lagi. Tua aku dulu belum nikah, habis umur aku. Untuk masih dikasih jodoh seperti itu. Nah, sama jadi yang Dila rasakan itu pernah aku rasain kayak gitu. Jadi aku ngerasa tetap ada ruang hampa. Nah, ketika aku hijrah gitu kan, sudah tidak ada lagi ruang hampa itu dengan semua keterbatasan yang aku miliki. Akhirnya aku berhenti begawe kan gitu kan, dengan keterbatasan ekonomi, aku ngerasa bahagia gitu. Nah, jadi itu nah, oh, kebahagiaan itu Allah turunkan di hati-hati orang yang bertakwa. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Apalagi ada riba. Itu susah, susah itu untuk tenang, aman. Mhm. Tapi berusaha ada Riba, bismillah ya. aduh riba ini ya ampun. Itu tadi pertanyaanku, Mbak. Tapi ya Allah semoga lah ya Oh, iya, dilancarkan pertanyaan untuk Dila yang pelunasan. masalah riba tadi tidak bisa selesai tadi. Yang pertama pertanyaan pertama tadi yang kalau itu tuh bakalan dihapuskah dosanya kalau misalnya udah lunas? Ya itu tuh pertanyaan dari Mbak. Oh iya, kalau sudah lunas gitu. Nah ini ngeri, Mat. Itu ya KPR ya. Enggak KPR. Bukan kita untungnya aku dan suami itu satu visi misi. Kalau untuk kendaraan dan rumah kita tidak mau kredit. Tapi kita ada kartu kredit kalau untuk hal-hal terdesak Oh, aja. tidak Nah, itu bisa jadi kita ya. pernah sekali pakai. Nah, yang sekali pakai itu kayaknya itu tuh berat banget bagi kami. Itu tuh kami baru buka 1 tahun ke belakang kemarin deh. Ini benar-benar mau dilunasin. Iya, kartu-kartu kredit insya Allah tidak nyampe ratusan juta kan? Enggak sih, cuma limit 3 juta kok. Itu aja Oh, itu rasanya. tinggal Bismillah baik itu. Nah, itu. Bismillah, insya Allah gitu kan. Karena banyak cerita yang ratusan juta juga lunas. Aku contohnya, aku 200 juta kemarin KPR gitu kan. Ya Tapi Bismillah dikasih gitu jalan kan. Mbak ya, Mbak ya. Kalau niat dikasih jalan Bisa. Mbak ya. Heeh. Nah, itu kan jadi mudah kan berkacanya dari aku gitu kan. 200 juta Bismillah gitu kan. Jadi semuanya tuh ini ya, tergantung niat. Jadi kalau nyacak aku kan ketika aku hampa, aku mencari Tuhan kan, dikasih jalan, ketemu sama Tuhan. Masa itu ya itu. Nah, tetapi itu jadi ketika kita niat nak ngelunasin riba, kaki Allah kasih jalan. Cak itu. Jadi jalan hijrahku juga bukan ngucuk-ngucuk ya, memang aku yang menginginkan gitu kan. Ah capek cak ini, aku nak nyari Tuhan belah gitu kan. Aku nak mencari kebahagiaannya, nak bertanya sama Tuhan kebahagiaan yang sesungguhnya ngapa aku tidak bahagia aja itu. Nah, jadi terniat ingin mencari Tuhan itu, akhirnya ketemu niat. Jadi ketika kita niat nak ngelunasi riba, insya Allah. Karena Allah tuh tahu di dalam hati kita tuh, kita tidak perlu ngomong juga Allah tahu. Nah, jadi Bismillah itu dalam sekejap. Karena aku 200 juta baik bisa lunas apalagi 3 juta gitu kan masih jutaan Bismillah baik Bismillah. Sebenarnya benar-benar takut riba itu karena udah masuk ini ya, tinol ini ya kan, selain dengar-dengar kajian kan pasti aku mengkaji lagi tuh. Pasti aku cari-cari lagi ya kan. Cari-cari oh gitu ya. Kalau dulu aku sepele, makanya berani. Tapi memang tipikal aku dan suami tidak tidak suka kredit ya, tabung dulu gitu. Nah, tapi sebenarnya Mbak, bukan titik balik ya mungkin, enggak tahu lah ini titik balik atau enggak. Selain kosong aja ya, kosong aja. Memang aku enggak, Allah tuh enggak kuat di hati aku ya. Aku enggak mencari mungkin dulu. Mungkin dari masa-masa aku tuh bersuami tapi aku jauh loh. Penerimaan itu yang bikin aku bertanya-tanya terus ke Allah, ya Allah, apakah salah ya niat-niat. Kan kalau kita menikah itu kan sebaiknya niatnya karena ibadah ya Mbak Eka ya. Nah, Iya, sebaiknya itu kan ibadah menyempurnakan setengah agama kita ya. iya, Nah, tapi dulu mungkin niatku juga salah kali ya. Selain memang aku pengen ada yang ngebimbing, mungkin ya dulu. Karena aku dulu capek di luar, aku kerja capek di luar jadi anak rantau, aku pengen nikah, pengen ada temannya. Tapi setelah nikah, aku tuh harus LDR, aku sendiri lagi. Dan hal itu yang bikin aku tuh lingkarannya tuh udah hampa, tambah hampa lagi ya Allah. Aku tuh dari dulu aku ngalihinnya ya ke yang liburan, makan, pokoknya duniawi aja. Nggak pernah ke yang mencari Tuhan. Nah kali ini emang ada satu plek yang emang benar-benar
mungkin kemarin suami aku mungkin katanya mau bisa dipindahin ke tempat tempat kami sekarang ya. Ternyata nggak jadi. Nah, itu tuh bikin kecewa yang dalam banget. Aku tuh akhirnya cari Allah, oh Allah kayak mana lagi ya biar ngatasin ini gitu. Itu sih sebenarnya titik balik Oh dia titik baliknya tuh. Heeh. dua. Jadi sama kan seperti pengalaman saya kan kehidupan tuh yang udah selesai-selesai gitu kan masalah terus gitu kan. Nggak pernah sesuai dengan keinginan kita gitu. Ah, Ya seperti iya. itu memang ketika kita tidak karena Allah gitu kan hidup kita tuh kan kacau seperti itu. Nah contohnya tadi nikah gitu, nikah untuk supaya ada teman. Ternyata LDR gitu kan. Memang ya semua yang kita ingin itu udah ideologi ya, kayak masuk materi ideologi dasar pemikiran. Setiap dasar pemikiran yang kita inginkan ini, kalau semuanya itu bukan karena Allah, itu kagak akan bermasalah. Jadi jalan pikiran aku juga tidak ada yang benar ketika itu bukan karena Allah. Contohnya apa ya? Eh banyak lah, tapi lupa aku sekarang ya. Pokoknya kalau kita, contohnya nikah itulah nah. Jadi nah ini nikah nih, nikah pengen punya anak. Ngapa nikah? Biar punya anak. Nikah tidak punya anak, cerai kan gitu. Jadi semua akan salah ketika bukan karena Allah. Jadi semua itu akan menjadi benar ketika karena Allah. Jadi contohnya menikah. Jadi menikah tuh bukan untuk punya anak. Bukan. Jadi menikah itu tuh karena Allah gitu kan untuk beribadah. Ya dengan menikah itu ibadahnya lebih baik seperti itu kan sehingga punya anak atau tidak jadi permasalahan. Makanya wong ketika menikah pengen punya anak, ketika tidak dapat anak akhirnya cerai. Kan gitu. Nah, ini untung kuat iman kan gitu. Kaget pacak-pacak selingkuh dilah kayak kalau wong tidak beriman Tante pengen punya kawan gitu kan. Jadi wajar lah kalau aku selingkuh. Istilahnya kayak itu untung masih dilindungi sama Allah. Nah, jadi semua pemikiran kita kalau bukan karena Allah itu akan menjadi salah. Jadi ketika kita menikah bukan karena Allah, pasti kaget kejadiannya tuh kacau. Seperti itu. Apapun. Nah, jadi sekarang tuh semua tuh lakukan baik karena Allah gitu kan. Nah, tapi Allah juga yang kita melakukan karena Allah tuh Allah juga akan menguji ya. Allah juga akan menguji. Contohnya aku. Jadi aku memang sudah luruskan niat nikah karena Allah. Dengan nikah ini akan mensupport dakwah aku gitu kan. Pengennya jadi ibu rumah tangga bisa dakwah gitu kan. Pada kenyataannya aku menikah disuruh jago depot. Lah, kapan aku nak dakwah gitu kan. Nah, Allah tuh nguji. Kalau ditempatkan di lanjut dakwahnya. Nah, di situ nah maksudnya Allah itu gitu. Jadi Allah tidak bakal kasih sesuai dengan langsung keinginan kita. Jadi keinginan kita itu apalagi karena Allah itu akan tetap diuji. Walaupun kita juga karena Allah. Jadi contohnya aku kan. Jadi harusnya aku nak di depot, aku pun tidak di depot. Jadi tidak bisa aku menunda. Sudah aku udah usah kajian dulu ya karena aku jago depot. Tidak bisa seperti itu. Allah tuh nguji. Nah, ya sudah. Jadi ya itulah. Jadi capeknya nih ketika aku harus jago depot, harus beresin rumah. Jadi Allah tuh nguji ya. Dengan semua permasalahan rumah tangga ini, kok masih berdakwah ada Eka? Kayak gitu nah. Bisa mundur. Ya aku pikir aku nikah tuh aku tuh di rumah gitu. Sehingga aku bisa kajian. Nah sekarang aku off dulu ya dari kajian. Kayak gitu kan. Nah itu tidak boleh. Nah tetap ya. Jadi dengan semua permasalahan rumah tangga aku tetap kajian. Tetap dakwah gitu kan ya udah sebelum ke depot masak dulu beresin rumah dulu pokoknya ribetnya kan jalani lakonin Allah berubah gitu kan Allah kasih pembantu gitu kan Allah kasih aku rezeki jadi akhirnya pokoknya singkat cerita dengan keistiqomahan aku dengan permasalahan rumah tangga itu ya di lain dakwah juga tidak sesuai dengan yang aku bayangkan bahwa aku menikah aku jadi ibu rumah tangga full sehingga aku bisa bebas kajian kenyataannya tidak juga walaupun uji aku niat aku karena Allah diuji sama Allah tetap kulakonin dakwah tidak boleh berhenti itu di lain dakwah tidak boleh berhenti kan kajian tidak boleh berhenti tetap terengko-rengko di lain kita terengko-rengko ya gitu ya tetap jalani Bismillah 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 sudah waktunya Allah turunkan pertolongan jadi ketika Allah tuh jingok keseriusan aku itu tuh akan ditolong sama Allah singkat cerita hati suami aku digerakkan untuk bayar pembantu gitu kan dan akhirnya kami bayar pembantu gitu kan jadi agak ringan kan gitu kalau aku nak pergi kajian kan sudah ada yang masak seperti itu kemudian Allah kasih aku rezeki intinya rumahku laku gitu kan aku punya duit aku bayar karyawan sehingga aku tidak perlu lagi di depot nah Cak itu nah jalan dakwah tuh kebayang nggak jadi ke depannya kehidupan Dila itu kalau nyontoh aku Kebayang, Mbak. Asal nyaman semuanya tuh itulah konsisten dan tetap istiqomah, taat. Ada aja jalannya ya, Mbak, yang tidak kita duga-duga ya. betul Yang bisa kita cerna dengan akal kadang ya mungkin.
betul. Nah, gitu. Nah, jadi terengkohnya aku ketika nikah, aku jago depot. Kapan aku nak kajian kalau aku jago depot seperti itu kan. Nah, tapi dengan kekonsistenan aku, Allah rubah nasib aku gitu kan. Jadi pertama suami aku komplain, pengeluaran kita banyak, kita bayar pembantu pula itu kan. Nah, ya itu kan. Aku sudah ngajuin kan gitu, tapi Allah gala yang membolak-balikan hati manusia itu seperti itu. Udah singkat cerita akhirnya suami aku ini memang nah singkat cerita jalannya tuh kayak ini nah ya. Jadi eh, laundry banyu mati sehingga kami laundry itu sampai 800.000. Jadi kata laki aku, daripada kita bayar laundry 800.000 mendingan kita bayar pembantu. Nah itu kan jalan Allah ya. Mati kupikir musibah, ternyata ada hikmah kan. Jadi banyu mati sebulan, laundry lah kami, pak tagihan laundry 800.000. Kaget lah dia, sudah gitu ini bayar pembantu. Nah itu jalan Allah ya. Nah, jadi semangat, Dila ya. Semangat kehidupan kita akan jadi lebih baik kalau kita istiqomah. Ya, gitu lagi ya. Coba dari tadi. Pokoknya bisa ditarik kesimpulan, Dila. Sekali lagi tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan, Untuk oke. Dila dewek lah dari curhatan kita Kalau ini. kalau aku ya Mbak ya, sekarang aku lagi berproses dulu, berpikir dulu untuk mengenal Islamnya benar-benar karena proses pikiran aku, mencari circle yang baik, kajian-kajian yang benar. Terus gimana caranya aku tuh tetap harus istiqomah ya. Betul. Itu yang utama. Itu dulu dan ya melunasi utang riba 3 juta itu dulu lah ya. Itu yang paling utama sekarang. Mana tahu besok mati atau nanti meninggal ya Mbak ya. Takut kali ya Allah. Ya Ya udah udah. Mbak, itu Ya, nggak Jan. bisa Nanti lagi. mati, Jan. Silakan di closing. Gitu. Ada pertanyaan lagi sebenarnya Mbak. Lagi bulan depan ya kita bahas. Ya. Baiklah. Karena tadi tidak dibuka, jangan ucapkan jazakillah khair aja kepada Mbak Eka dan juga Mbak Dila atas pertanyaannya. Semoga bisa jadi petunjuk jalan lah untuk menjalankan syariat ke depannya, Mbak ya. Kita semua sama-sama semoga senantiasa Allah istiqomahkan di jalan ketaatan, dimudahkan untuk menjalankan syariat dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Nah, tadi karena juga tidak buka, tidak ditutup juga, jangan langsung saja ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak. Sehat-sehat, Mbak Eka, Mbak Dila. Kan, Mbak.